Ya, pada materi ini saya akan menyampaikan secara singkat tentang indikator kualitas air tanah. Jadi di dalam mempelajari kualitas air tanah secara umum, baik itu tentang sifat fisik, kimia, dan biologinya, kita harus belajar secara mendasar dulu apa indikator kualitas air tanah, yaitu parameter-parameter sangat penting yang ada di dalam pemahaman kualitas air tanah. Ya, dan seperti biasa metode pembahasan materi ini saya sampaikan secara sederhana, tentunya dengan aturan, dengan cara yang primitif, dengan coret-coret dan sebagainya, agar saudara dapat memahami materi ini dengan sempurna dan baik. Terima kasih. Baik, kita teruskan. Selamat pagi saudara sekalian. Jadi kemarin sudah kita bahas itu ya, tentang kuliah kita tentang apa itu geokimia air tanah, apa itu kimia air tanah, bagaimana kualitas apa saja dan sebagainya, dan apa yang akan saudara pelajari di dalam geokimia air tanah ini. Ya, jadi faktor-faktor kualitas air tanah dan bagaimana hubungannya dengan batuan itu ya. Jadi saudara belajar geokimia air tanah itu adalah sebetulnya belajar hubungan antara geokimia ya, geokimia batuan dan kimia di dalam air tanah itu ya. Itu yang akan saudara pelajari. Nah, sebelum saudara belajar ke sana, kita ini awalnya dulu supaya saudara paham di dalam mempelajari geokimia itu ada beberapa parameter, beberapa variabel yang harus saudara tahu. Karena ini kunci dari saudara belajar di dalam mempelajari lebih lanjut dari geokimia air tanah. Jadi sekali lagi, geokimia air tanah itu tidak sekedar mempelajari kualitas untuk penggunaan apa, untuk digunakan apa air itu, tetapi lebih belajar hubungan antara kimia batuan dan kimia air tanah. Jadi apa hubungannya? Itu yang dipelajari di dalam geokimia air tanah itu, atau yang kita sebut nanti apa, water rock interaction ya. Tapi sebelum ke sana kita belajar ini dulu ya, untuk parameter-parameternya secara cepat saja. Nah, unit di dalam saudara mempelajari air tanah ini ya, itu yang kita sebut saudara nanti ini ppm ya. Itu yang akan saudara gunakan di dalam satuan-satuan analisa kimia di laboratorium, atau yang kita sebut sebagai part per million ya. Saya kira saudara sudah kenal semua ini, hanya saya mengingatkan kembali ya, bahwa unitnya itu adalah ppm, atau nanti di dalam satuan yang lain itu adalah miligram per liter itu ya. Jadi kalau saudara 8 ppm ini ya, 8 ppm itu artinya ada 8 bagian di dalam 1 juta gitu ya. Nah, itu sama dengan 8 per 1000 gram ya. Itu ya, di dalam 1000 mm ya. Jadi artinya kalau 8 ppm ini artinya ada 8 mg dari oksigen tadi setiap 1000 mm of water gitu ya. Jadi artinya 8 ppm itu 8 mg ada di dalam 1000 ml ya. Itu namanya ppm ya. Itu satuan yang akan saudara pakai di dalam belajar
eh, apa geokimia air tanah ini. Nah, nanti ada juga diukur dalam part per billion, itu artinya lebih kecil lagi itu ppb ya. Kalau tadi adalah ppm, maka ini ada lagi yang namanya ppb, ini per billion. Kalau ini tadi per million itu ya. Jadi karena PBB itu ada beberapa material yang sangat kecil, yang itu biasanya material-material yang berbahaya ini. Misalnya nanti ada heavy metal, itu biasanya tidak terekod kalau saudara menghitung di dalam ppm, sehingga nanti ada yang lebih kecil yaitu ppb. Ya, itu saudara harus tahu, nanti saudara pelajari. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah kita belajar water quality indicator. Jadi indikator ini sebetulnya parameter-parameter gitu ya. Parameter-parameter yang harus saudara ketahui di dalam belajar water quality ya. Itu penting ya. Yang pertama itu adalah alkalinity, atau dalam bahasa Indonesia yang nanti saudara kenal alkalinitas itu ya. Ini alkalinitas itu. Nah, alkalinitas ini sebetulnya kemampuan batuan untuk menetralisir asam. Jadi alkalinitas ini nanti itu adalah kebasaan itu ya. Jadi alkalinity ini biasanya dihasilkan dari mineral-mineral seperti limestone. Ya, dan limestone ini saudara sudah tahu lah ya, dia adalah salah satu tipe sedimen yang terdiri dari kalsium karbonat. Nah, sehingga ini nanti akan bersifat basa, sehingga dia bisa menetralisir air yang sifatnya asam. Ya, itu namanya alkalinity atau alkalinitas dalam bahasa Indonesianya. Nah, maka kalau saudara nanti di daerah Kars ya, water dengan low alkalinity itu biasanya asid ya, pasti ya. Kalau low alkalinity itu bersifat asam ya. Jadi kalau ini tadi adalah kebasaan lah tingkatnya, dia bisa menetralisir asam supaya menjadi netral. Jadi kalau low alkalinity itu artinya air itu bersifat asam. Ya, tahu ya. Nah, sekarang yang kedua, amonia. Amonia ini diproduksi dari peluruan organik, zat organik, dan juga animal waste. Ya, jadi baik itu dari waste dari human maupun dari animal atau dari septic tank, itu juga bisa, itu bisa menghasilkan amonia. Nah, amonia ini sebenarnya bersifat toksik untuk aquatic life, jadi makhluk atau organisme yang ada di air. Nah, khususnya pada pH yang sangat tinggi. Jadi pada saat pH tinggi, amoniaknya ada, maka itu akan bersifat toksik. Dia merubah amonia ini menjadi toksik. Nah, contohnya bakteria itu secara cepat itu dapat mengkonvert amonia menjadi nitrat. Nah, nitrat inilah nanti yang sifatnya sebagai pencemar. Bisa kalau dia pada konsentrasi tertentu, dia akan berupa toksik, racun ya. Dan dia biasanya ini sebagai plant nutrient, sebagai pupuk, tetapi pada konsentrasi tertentu. Kalau dia konsentrasinya melebihi ambang batas, maka dia akan masuk kepada air tanah, maka air tanah itu akan menjadi tercemar oleh nitrat ya. Itu adalah yang kedua, adalah ini parameter amonia ini.
Ya, jadi amonia ini sebetulnya terbentuk dari nitrogen. Ya, di dalam siklus pembentukan nitrogen. Ini saudara pelajari sendiri karena waktunya sedikit ya. Ini saudara pelajari sendiri. Ini adalah gambar siklus nitrogen di dalam di bawah permukaan ya, yang kita sebut sebagai siklus nitrogen. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bakteri ya, bakteria. Ini sebetulnya sangat penting ya di dalam untuk nutrien ya, dan juga di dalam siklus organik. Ya, misalnya ini alge ini ya. Alge ini akan mati, kemudian dia akan terurai sehingga bakterianya banyak, maka bakteria itu akan mengkonsumsi apa? DO, oksigen terlarut. Maka di dalam lingkungan air DO-nya turun, maka ini sudah lihat menjadi mati gitu. Jadi kalau alge itu banyak di dalam lingkungan air, akibatnya bakteri itu akan banyak dan juga mengkonsumsi oksigen, sehingga kandungan oksigennya itu kecil, maka organisme di dalam air itu bisa mati ya, itu bakteri. Nah ini bakteri yang paling sering saudara ketahui itu adalah yang disebut sebagai Escherichia coli, atau itu masuk di dalam coliform bakteri, atau kita sebut ini biasanya E. coli. Nah, itu di dalam air tanah dangkal yang saudara di sumur-sumur dangkal itu biasanya banyak mengandung coliform bakteri, khususnya E. coli, yang itu sangat berbahaya bagi kesehatan kita, bisa menyebabkan diare dan sebagainya. Ya, ini parameter kualitas tadi. Nah, ini sekali lagi di DO tadi. Ini biasanya kita kenal sebagai DO. Ini bisa diukur dengan alat itu ya. Dissolved oksigen itu adalah jumlah oksigen yang terlarut di dalam air. Di dalam air. Jadi oksigen yang terlarut. Jadi dissolved oksigen itu diproduksi dari fotosintesa dan diffusion. Ya. Nah, kalau air itu semakin hangat, maka oksigen yang dapat dipertahankan itu semakin kecil. Jadi artinya kalau T-nya tinggi, maka DO-nya akan semakin kecil. Itu ya. Dengan kenaikan T, maka DO-nya menjadi kecil. Ya pasti oksigen itu akan lepas pada saat air itu dipanaskan. Itu ya. Itu jadi hubungannya dengan temperatur. Tetapi ini yang penting, fotosintesa. Jadi nanti kalau air itu keruh ya, matahari tidak dapat menembus air, maka itu juga akan menimbulkan penurunan DO ya. Nah, ini satu hal, bahwa organisme ini ya, organisme itu bisa hidup itu apabila minimum DO-nya itu adalah 5 sampai 6 ppm. Ini minimum ya ini. Apabila lingkungan air itu lebih kecil dari 5 atau 6 ppm dari DO, maka organisme itu biasanya tidak dapat bertahan. Dia tidak dapat mempertahankan kehidupannya dan bisa mati.
ya. Jadi untuk survive itu memerlukan 5 atau 6 ppm. Ya. Nah, kalau cold water ini, air yang dingin itu bisa mencapai 15 ppm. Ya, tadi sudah disampaikan kalau dia panas, semakin panas maka DO-nya akan semakin kecil gitu ya. Tahu ya. Nah, itu penting. Berikutnya adalah conductivity. Ini adalah kalau kita sebut adalah daya hantar listrik gitu ya. Kalau bahasa Indonesianya adalah daya hantar listrik. Ya, saudara sudah penuh dulu yang kita sebut sebagai DHL ya. Ini adalah kemampuan ya, mengukur kemampuan kemampuan air untuk mentransfer arus listrik ya. Berarti apa yang harus melakukan apabila air itu mengandung mineral atau kandungan mineral di dalam batuan, maka itu akan melakukan listrik. Nah, pure water itu apa? Ini H2O murni. Maka DHL-nya akan kecil. Karena apa? Karena tidak ada material di dalam H2O yang menghantarkan listrik. Jadi semakin dia pure, semakin dia murni, semakin nanti DDS-nya kecil, maka DHL-nya akan kecil. Ya, jadi ini adalah parameter berikutnya setelah tadi DO, yaitu conductivity atau kita sebut sebagai DHL. Nah, itu biasanya diukur dengan conductivity meter atau kita sebut sebagai EC meter. Ya. Jadi dengan ada penambahan disolsolid, misalnya garam-garam, maka conductivity-nya ini akan meningkat. Ya. Apabila TDS-nya total dissolve-nya meningkat, maka DHL-nya akan tinggi ya. Jadi semakin banyak larutan di dalam air, terutama garam-garam, maka dia akan meningkatkan conductivity-nya. Nah, berikutnya ini yang penting, hardness. Ini kalau dalam bahasa Indonesianya adalah kesadahan. Ya. Jadi kesadahan ini sebetulnya berkaitan dengan konsentrasi kalsium dan magnesium. Jadi ini berkaitan dengan kalsium dan magnesium. Ya. Nah, kesadahan ini nanti dibagi dalam beberapa kelas. Hard water itu artinya kesadahan tinggi. Ya, kesadahan tinggi itu hard water. Itu apabila mempunyai konsentrasi yang tinggi dari Ca dan Mg tadi. Kalau soft water itu low concentration. Ya. Hard dan soft. Hard itu biasanya kesadahan tinggi. Kalau bahasa kalau yang soft itu biasanya lunak namanya, atau ini sebetulnya rendah. Kesadahan rendah itu artinya low concentration of calcium and magnesium. Ya, nah hard water hardness itu biasanya originates dari limestone ini. Nah, jadi kalau saudara ingat kandungan limestone, gypsum itu ada di kalsium dan magnesium kandungannya, sehingga hardness itu akan berkaitan dengan batuan yang akuifernya atau airnya bersinggungan dengan limestone. Itu ya.
Jadi ini kesadahan itu ada tinggi dan kesadahan rendah. Tinggi artinya CA-nya tinggi, kalau low CA-nya rendah. Nah ini kembali lagi ke nitrat tadi ya. Nitrat itu sebagai plant nutrient ya. Jadi nitrat itu bisa larut dan move easily dari surface to groundwater. Ini yang umum dijumpai ya. Jadi kalau nitrat itu berkaitan dengan satu tadi sudah animal waste ya, ada human waste ya. Dari yang ketiga adalah dari pupuk, ini dari fertilizer. Nah itu biasanya dia masuk dengan mudah dari permukaan ke dalam tanah, ke dalam groundwater, itu di daerah-daerah pertanian misalnya, di daerah peternakan atau di daerah pemukiman yang banyak human waste. Maka itu akan banyak meningkatkan nitrat di dalam air tanah, dan itu tentunya akan mereduce groundwater quality ya, itu nitrat ya. Nah kemudian pesticide. Nah ini pesticide ini. Nah pesticide ini adalah salah satu chemical substance ya, yang sangat kompleks ya. Jadi pesticide ini biasanya kita gunakan di dalam membunuh aquatic organism di daerah pertanian, biasanya sebagai pembunuh serangga dan sebagainya, yang digunakan untuk petani di dalam melindungi tanamannya. Nah pesticide ini sangat toksik untuk mamal, moluska, aquatic insect, amphibian and fish. Nah ini biasanya banyak digunakan untuk bersama-sama dengan pupuk untuk membunuh hama. Nah kemudian yang berikutnya adalah pH. Ini parameter berikutnya. Saya kira pH saudara sudah tahu berkaitan dengan ion hidrogen atau H+ konsentrasi ya. Jadi pH itu mulai dari 0 sampai 14 ya, dibagi 7 itu adalah yang netral, di bawah 7 itu asam, di atas 7 itu basic atau alkalin gitu. Atau tadi alkalinitinya tinggi. Nah semua most aquatic organism itu biasanya hidup di sini nih, range-nya itu ini ya. Nah mari kita lihat di sini ben gampang. Nah ini scale-nya ya, ini yang kita sebut sebagai tadi pH yang tolerance terhadap most aquatic life, itu antara 5,5 sampai 9,5. Nah 7 itu biasanya ada di netral ini adalah yang 7. Maka di sini adalah asam, di sini adalah basa ya, saudara sudah kenal ini. Ini sangat penting di dalam belajar kualitas air tanah atau kualitas nanti. Nah fosfat ini biasanya rendah di dalam water air yang clean ya. Tetapi biasanya fosfat ini juga saudara tahu digunakan sebagai pupuk dan juga sebagai bahan kimia yang lain, yang ini umumnya juga dapat berpengaruh terhadap kualitas air tanah. Jadi ada nitrat, ada fosfat tadi juga sama ya. Nah ini, jadi fosfat ini biasanya juga selain dari pupuk tadi juga dari deterjen ya, juga mineral deposit. Ini biasanya mineral-mineral yang berkaitan dengan gunung api ya. Nah ini fosfat. Nah H+
high level dari fosfat ini itu dapat stimulat, jadi meningkatkan, karena fosfat itu bersifat pupuk tadi, dia bisa juga meningkatkan ini tanaman-tanaman di dalam air atau alge tadi. Nah, akibatnya apa? Kalau ini banyak, maka dia butuh oksigen banyak. Karena oksigen banyak, maka DO-nya kecil. Nah, karena DO kecil, maka fish dan ini bisa mati. Itu ya. Jadi karena algenya tinggi, tanamannya tinggi, maka butuh DO. DO-nya jadi rendah. DO rendah, maka dia membunuh atau menyebabkan organisme di dalam air itu mati. Nah, ini kebalikannya dari alkalinity tadi. Ya. Nah, salinity ini salt. Ya. Ini berkaitan dengan sodium chloride atau NaCl. Ya, ini biasanya dihitung part per thousand ppt, bukan ppm karena terlalu besar, atau gram per liter, bukan gram per mililiter, tetapi gram per liter karena biasanya besar itu ya. Jadi kalau dihitung dalam ppm itu bisa puluhan ribu. Nah, ini adalah salinity, kegaraman. Jadi ini biasanya apa? Di daerah air payo asin itu mempunyai salinity yang tinggi ya, gitu. Ini adalah yang kedua, yang berikutnya. Nah, ini saudara lihat ini intrusi air laut, ini adalah salt water ya, salt water ya, ini asin, ini yang kita sebut sebagai intrusi air laut. Atau kalau di sini ini ada batas yang namanya batas antara fresh water dan saline water ya. Nah, sehingga ini daerah ini mempunyai salinity yang tinggi ya. Ini menunjukkan tingkat kegaraman dari air yang ada di dalam air. Nah, berikutnya ini adalah sedimen. Ya, kalau saudara lihat itu di dalam surface ini ya. Ini saudara, ini surface, kemudian erosi, ada erosi masuk, ini erosi masuk. Maka air ini akan mempunyai sedimen yang sangat tinggi. Nah, sedimen sangat tinggi ini ya, ini kalau dari loose soil tadi, dari sedimen tadi, maka ini nanti akan endapan dalam air ya. Suspended. Nah, ini nanti akan menjadi suspended, bukan solid, bukan larut, tapi suspended itu ya. Nah, maka sedimen ini nanti suspended sedimen ini nanti apa akibatnya? Ini akan keruh ya. Jadi air keruh itu akan memblok sunlight, maka plant itu akan mereduce DO ya. Jadi dia akan memblok sunlight ya, sehingga dia tidak dapat terjadi fotosintesa, sehingga oksigennya juga akan semakin rendah.
Ya, ini yang nanti kita ukur sedimen itu nanti. Sebentar, ini kembali lagi. Nanti yang kita ukur ini di dalam TSS, tapi nanti di belakang. Ya, sedimen itu membentuk kekeruan. Ya. Nah, temperatur saya kira saudara sudah tahu dalam Celsius dan Fahrenheit ya, ini tidak perlu saya sampaikan. Nah, yang penting ini most aquatic organism itu life itu di sekitar plus minus ini 0 sampai 32 derajat. Ya, itu yang paling nyaman untuk kehidupan organisme di dalam air. Nah, ini rapid temperature change ya, dan juga temperatur ekstrim itu dapat menyebabkan stres ini, akuatik ini. Nah, sehingga temperatur ini jelas mempengaruhi apa? Oksigen. Jadi dissolve oksigennya itu akan decrease. Ini saudara lihat ini. Ini adalah temperatur, ini winter, ini summer, maka saudara lihat dissolve oksigennya ini akan turun. Ya, tuh, ini contoh aja. Nah, yang berikutnya ini adalah total dissolved solid atau jumlah garam terlarut. Ini adalah mengukur material yang dissolve. Ingat ya, ini dissolve. Dissolve itu artinya larut. Nanti beda dengan yang suspended. Jadi jumlah total material yang terlarut di dalam air. Nah, ini nanti ini akan berhubungan dengan hardness, salinity, dan conductivity kan. Kalau TDS-nya tinggi, maka ininya juga tinggi. Kalau ini tinggi, maka TDS-nya juga TDS tinggi. Ini kebalik, ini tinggi. Kalau salinity-nya ini tinggi, maka TDS-nya juga tinggi. Ini conductivity-nya tinggi, maka TDS-nya juga akan tinggi. Ya, ini berkaitan semua, hardness, salinity, conductivity. Ya, jadi hard water, jadi yang sadah tadi itu mempunyai TDS yang lebih tinggi daripada soft water atau yang lunak tadi. Jelas ya, itu saya kira sudah jelas. Nah, ini lawannya, bukan lawannya yang harus saudara bedakan. Ini yang suspended, bukan larut. Ini berkaitan dengan apa? Dengan sedimen. Sedimen berpengaruh terhadap turbidity. Ini adalah kekeruan. Nah, ya, ini berkaitan dengan kekeruan. Jadi TSS ini salah satu parameter yang digunakan untuk mengukur kekeruan. Jadi semakin banyak suspendednya, sedimen yang tersuspended, maka kekeruannya itu semakin tinggi. Nah, kalau semakin tinggi kekeruan atau budak atau bahasa ininya ya, bahasa Jawanya, maka itu mesti TSS-nya tinggi. Nah, biasanya TSS itu juga akan berkaitan dengan TDS. Ya, biasanya. Ya, ini turbidity tadi. Jadi turbidity itu berkaitan dengan kejernihan, ya, kejernihan. Clarity ini kejernihan, kalau turbidity itu kekeruan. Ya, ini di dalam air. Jadi sedimen yang tersuspended ini akan meningkatkan kekeruan, jelas ya. Jadi ini, nah ini sudah lihat ini coklat semua. Itu menunjukkan bahwa suspended sedimennya itu tinggi, gitu ya. Nah, ini salah satu alat yang namanya SECIDIS ini untuk mengukur kekeruan
di suatu lingkungan air. Ini untuk ukur ini disknya ini nanti berputar, ini berputar. Semakin lambat tentunya TSS-nya turbidity-nya semakin besar. Kalau ini cepat berarti berarti jernih gitu ya. Itu untuk mengukur turbidity yang namanya Secchi disk gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah toxic chemical. Ini bermacam-macam ya. Ini biasanya dari industri, dari energy production ya. Ini biasanya berpengaruh terhadap environment. Ini biasanya mineral-mineral berat atau yang kita sebut sebagai nanti real mineral itu ya. Ya, ini contoh saja toxic mineral itu DDT, PCB, arsenik, ya, heavy metal yang lain, organik dan inorganic compound itu ya. Itu nanti dipakai sebagai